anu kausi kerja ngagali kalangkah kaliwatan da agung nyahak sangan ngengegi. Wah, lagi ngapain, Kang? Weh, Merdu banget dari situ kedengaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang. Lagi ngapain? Waalaikumsalam Sampurasun. Nyanyi merdu banget. Wah, ini gitar, Kang? Ini kacapi. Kok sapi? Iya, Tadi kacapi. dia pakai senar kayak gitar ya. Apa ini gitar tradisional Sunda? What? Ini kecapi Sunda gitu. Jadi dulu itu metode leluhur kita menyampaikan ajaran, menyampaikan makna bahkan program disampaikan tidak langsung, tapi menggunakan metode tradisional seperti ini. Berarti lewat nyanyian. Lewat nyanyian, rumpaka, syair. Gitu. Ada nggak syair Sunda dulu yang dia mengajarkan nilai? Itu ada nggak? Ada. Apa? Ya contohnya Judulnya. Judulnya itu Raja Bubuka Karuhun. Raja Bumbu. Kayak sering denger namanya. Boleh nggak? Ya. Coba mainin sedikit. Boleh nggak? Boleh sih. Jadi raja itu kami sakralkan karena kenapa? Di setiap upacara adat sakral, Raja Bubuka selalu awal, selalu disimpan di paling awal. Isinya itu ajaran atau memohon izin kepada Allah gitu. Dengan kearifan Asik nih, lokal. menarik nih. Coba. Kita bisa belajar dari alunan musik instrumen Sunda itu kecapi, teman-teman. Pun sapun kaula jurungkeun mukakeun turut mandepun nyampe anu dihadeulkeun teuneun pohon baratau kira dina lalangit tatakeun jero iga pun sapurasun kaluluhur kakaruhun kabuyut kanini aki amit ampun nyaparalun ka Gusti nu maha suci nedangan pangajian pangraksan para abdi seni sejangan ngaguar laratan titis walis aki. Wah, enakan banget ya, Kang ya. Ya itu mah kebetulan suaranya, aduh lagi nggak enak ini suaranya. Tapi dari syair Ya. dari yang aku mandangkan tadi, Betul, itu, ya. emang kayak ada nilainya kayaknya. Ini Kang, Ya. saya ada pertanyaan nih. Boleh nggak kasih tahu tentang nilai dari syair yang nyanyikan tadi? Orang Sunda bilang namanya rumpaka ya. Rumpaka itu ya tadi lirik atau syair tadi gitu ya. Nah, seperti ini, yang namanya raja atau mamaos adalah ungkapan-ungkapan yang disastrakan. Jadi sebuah maksud yang diwakilkan atau dikembangkan jadi rumpaka atau syair tadi. Yang mana rumpaka ini isinya itu banyak-banyak perumpamaan-perumpamaan. Seperti apa tuh, Kang? Sastra ini bersifat imajinatif tapi beresensi positif gitu. Ya contohnya tadi pun sapun kaula jurungkeun mukakeun turub mandepun. Kita meminta izin dengan sebaik-baiknya kepada leluhur yang sudah meninggalkan metode-metodenya untuk kembali mengangkat gitu. Nah tadi pun sapun kaula jurungkeun mukakeun turub mandepun nyamper dihandeuleumkeun teuneun pohon nu bareto ukir dina langit tataheun di jero iga. Yang harusnya disembunyikan, yang harusnya ditutup rapat-rapat, tapi kita memohon izin untuk membuka baik sejarah, baik permainan tradisional atau nilai-nilai yang lain. Sebetulnya itu artinya gitu. Di belakang ada itu juga. Berarti tersimpan hal menarik atau arti yang apa ya, yang memiliki pesan gitu ya. Memiliki pesan untuk anak muda, anak lewat muda, syair-syair yang dikumandangkan oleh Iya. lagu-lagu Sunda mungkin. Esensinya adalah kita pun saat berhati-hati, artinya menjaga tatanan yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita atau karuhun kita. Nah, ini hikmah untuk anak muda. Jadi apapun segala sesuatu kita harus dengan adab dan etikanya. Jangan pohon langsung nebas, jangan ada orang tua langsung lewat gitu. Kita harus betul-betul menjiwai, harus betul-betul belajar tata titi duduga priyoga atau attitude gitu. Oke. Keren juga, menarik. Ini Kang,
kalau kita kembali ke pembahasan kecapi nih Kang, Kecapi, ya. iya kecapi. Kecapi ini kalau boleh tahu ada berapa senar sih Kang? Kecapi ini ada yang 18, ada yang 20. Ini jenisnya kecapi sitter ya. Untuk apa? Untuk jurukawi, ya untuk raja, untuk papantunan. Papantunan itu adalah panuntun atau ajaran nasihat yang mengandung unsur positif Tapi lewat pantun. lewat pantun. Kayak pantun zaman sekarang nggak sih Kang? Sebetulnya pantun itu bukan pantun. Kayak ikan hiu makan tomat, Nggak ke situ mamat sebetulnya. misalnya. Pantun kirata dari panuntun. Oke. Jadi ajaran yang direkomendasikan sehingga ya esensinya tepat gitu. Maksud leluhur itu seperti ini, diterapkanlah melalui metode seperti ini. Ini kalau bahannya sih dari kayu, ininya senar gitar gitu ya. Nah, ini ada inang namanya gitu. Dan nadanya sama kayak suling, daminatilada. Berarti beda dengan yang gitar itu kayak do re mi fa sol la Oh si iya, do, kalau ya. kita Tapi do re mi ini fa sol. daminatilada. Daminatilada. Berarti settingannya beda teman-teman. Iya, Dan pelok juga lah, memang suaranya berbeda ya, walaupun memang Berbeda. nyaring, tapi menghasilkan suara yang genre yang berbeda. Genre Ini yang maksudnya genre apa nih Kang? Kalau ini sebetulnya Klasik ya, musik klasik mungkin. ya klasik juga masuk. Nah terus Cianjuran, genrenya bisa juga gitu ya dengan jenreng Cianjurannya. Yang tadi saya bawakan itu adalah raja. Raja ini memaos ya, kembali lagi raja adalah metode orang tua dulu untuk menyampaikan segala sesuatu yang bersifat manfaat gitu. Raja. Nah, itu kan seperti yang Kakang bilang Ya. tadi, bahwasanya raja itu akan memberikan segala sesuatu yang memberikan manfaat kan. Betul. Nah. Esensinya ke situ intinya. Esensinya ke sana kan. Nah, Kang, pasti kan anak muda ya memang mungkin mereka orang Sunda, tapi kan banyak yang anak muda zaman sekarang nggak tahu bahasa Sunda karuhun, mungkin ya bahasa Sunda yang memang sering dipakai dalam syair tersebut yang memang udah lama mungkin. Iya, dari bahasa juga bahasa buhun ya. Mungkin ketidaktertarikan kaum Z mengulik kembali atau suka dengan hal-hal yang leluhur kita tinggalkan. Padahal kearifan lokal adalah kejeniusan leluhur kita gitu ya. Yang pasti niatnya baik untuk generasi ke depan gitu. Nah, saran saya sih ke teman-teman, ke kaum Z ini, coba mungkin ulik ya dari mulai angga ungguhnya, mulai bahasanya, dari mulai jenis-jenis musik Sunda itu kan banyak. Saya pikir bisa dikolaborasikan. Ya mungkin modern etnik gitu ya. Nah ini kan kewajiban kita sebagai turunan dari leluhur-leluhur kita itu, eksistensi mereka selalu ada dan jasa mereka kita kenang dengan kita sedikit menyukai lah. Lama-lama menjadi bukit gitu. Ya mungkin awalnya coba-coba akhirnya Iya. kok Wah, jadi unik juga, makin kan? nyaman gitu ya. Nyaman. Kok begini ya? Tak kenal kata sayang lah. Nah, bener itu masuk ya. Oke. Betul. Nah, by the way Kang, ada moralnya nggak sih? Oh, moral history ya. Moral history Baik, dibalik kecapi ini Kang. Ini kecapi kan atau Kecapi. kecapi suling? Ini kacapitnya, suling ada lagi Oh. suling bambu. Suling. Oh, itu gabungan kecapi suling Gabungan, itu ada kecapi bambu. suling, gitu. Apa gabungan dari kecapi sama suling? Iya, contoh kacapi suling Cianjuran misalnya Mamaos. Karena aku kira kemarin tuh dengar orang main kecapi suling kan. Nah, Ini kok jenis kecapinya gitu nama Ada kecapi sih. suling. Dan ternyata itu adalah gabungan dari kecapi sama suling. iya ya, kacapi Kang, suling, ya? instrumen kacapi suling gitu. Mungkin instrumen kacapi suling Cianjuran ada yang bilang seperti itu. Ada yang juga bilang Mamaos, ada Mamaos gitu. Mamaos. Itu nama satu kesatuan yang menghasilkan ya suara sinden atau juru kawin tadi ya, diiringi dengan kacapi dan suling. Hanya Mamaos gitu kan. Kembali lagi nih Kang. Ya. Bisa nggak dijelasin tentang moral histori dari kecapi ini Kang? Baik, kacapi itu terdengar sangat indah, sangat menyayat hati sebetulnya. Ini kenapa? Betapa luar biasanya gitu ya. Nada yang dihasilkan oleh leluhur kita berpikir keras. Nah, tentu saja kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Layaknya ya kecapi. Kecapi tidak bisa kita memainkan hanya satu senar, tapi harus bersamaan, saling melengkapi. Tidak akan menjadi sebuah lantunan dan instrumen kalau tidak saling melengkapi. Begitupun di kehidupan kita sehari-hari, alangkah baiknya manusia tidak lepas kekurangan dan kelebihan. Tugas kita adalah saling menyempurnakan, saling membangun agar semakin solid. Mungkin itu moral histori. Iya. Cukup keren juga ya teman-teman. Jadi yang saya petik dari apa yang dijelaskan oleh Kang Wahyu tadi, bahwasanya kita dalam hidup dan bermasyarakat itu harus saling melengkapi ya Kang. Supaya indah. Karena ketika
ini hanya satu senar, mungkin Iya. ya kita hidup hanya sendirian, mungkin itu rasanya enak tapi tak nikmat. Iya, jadi hampa. Seperti nasi tanpa lauk atau nasi tanpa garam. Iya, pentingnya harus saling simbiosis mutualisme, artinya Hubungan kita saling membutuhkan. saling membutuhkan, saling menguntungkan satu sama lain gitu. Karena memang itu udah derajatnya manusia mungkin ya, Kang, ya udah Betul. pakemnya dari Tuhan, bahwasanya lu tuh diciptakan untuk saling melengkapi gitu, Saling melengkapi. bermanfaat. Ya Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kenal dan saling mengenal. Ya adapun tadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi rawatlah hubungan baik dengan sesama manusia karena itu bisa berdampak positif ke depan. Artinya silaturahmi yang sangat kuat. Oke, bener banget itu aku suka buat sama yang tadi ya, bahwasanya manusia itu saling melengkapi teman-teman. Karena memang di luaran sana, apalagi di kota-kota itu networking itu bahasa Inggris lah ya, Iya. teman-teman, atau koneksi. Kalau di kita kan hubungan antara manusia sama yang lainnya Iya. gitu kan. Nah, kalau orang kota itu apalagi pengusaha, Kang, itu mereka apa ya? Investasi yang paling besar itu adalah koneksi, relasi kan. jadi hubungan itu memang harus baik, Harus sama baik, itu manusia. aset. Karena itu adalah aset ya, Kang ya. Aset betul. Oke, boleh Kang kasih pesan-pesan dong untuk anak muda generasi Z sekarang untuk bagaimana sih supaya mereka bisa lebih tertarik nih kepada budaya Sunda dan dalam musik Sunda. Kang? Iya. Terima kasih. Saya pikir begini teman-teman, anak muda yang suka budaya, anak muda yang cinta budaya itu adalah anak muda yang keren. Jangan kita menganggap kita suka budaya jadi orang yang kuno. Jangan kita menganggap kita cinta budaya menjadi orang yang primitif. Enggak seperti itu. Kearifan lokal, kejeniusan berpikir leluhur kita untuk generasi ke depan. Mungkin ini bisa menjadi rekomendasi atau kita mengadaptasi dari giat leluhur kita itu dengan melanjutkan perjuangan leluhur kita. Banyak karya dan estetika yang terdapat dalam budaya, kesananya etika dan adab gitu ya. Saya pikir anak muda sekarang boleh tuh searching tradisi, nilai-nilai spirit, asa-asi asu, walas asi seperti apa. Mungkin berangkatlah dari situ. Nanti akan menemukan kenikmatan atau kesyahduan selama proses perjalanan itu. Dalam mencari materinya gitu ya. Jadi harus rajin-rajin ngulik gitu. Jangan parno duluan, mental block dong, jangan. Oke, benar-benar. Memperkaya lah. Ya oke Kang, terima kasih banyak ya, atas apa ya, informasi, nilai dan edukasi yang udah Kakang berikan kepada kami. Sama-sama, saya juga belajar. Dengan nilai-nilai yang Kakang berikan tadi, saya sedikit kayak pengen menerapkan gitu, bahwasanya Iya. kita tuh berhubungan harus saling melengkapi gitu. Saling melengkapi, Kang. Tolong menolong. Wah, ini Di kayak- Sunda ada semboyan, Apa tuh? Bang Nando? Silih asah, silih asih, silih asuh. 3 hal ini bisa kita terapkan di zaman semodern ini. Paling Kayak gimana cara falsafah nerapinnya? hukum. Dalam pertemanan, silih asah saling mengedukasi, saling membuka mindset, saling Nanti memotivasi. saling memberi nasihat mungkin. Silih ya. asah, silih asuh memaklumi, merangkul, ya kan, memberikan esensi-esensi yang positif atau hal-hal yang baik ke lawan bicara kita atau golongan atau teman kita. Silih asah, silih asih, silih asuh tentu saja tadi silih asuh ini antara satu sama lain saling merangkul, bukan saling menjatuhkan, tapi saling mengangkat kelebihan satu sama lain. Artinya apa? Silih wangian atau saling mewangikan. Kadang kita diasuhnya, kadang kita diasihnya, kadang kita diasahnya gitu. Saling. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan memang cukup banyak nilai-nilai yang bisa teman-teman petik ya, apalagi tentang budaya Sunda, dan dari kecapi ini aja udah banyak sekali nilai yang berada di sana teman-teman, dan pesan-pesan moralnya juga ada. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, apalagi teman-teman yang memang berasal dari Sunda itu sendiri, teman-teman ayolah kita belajar bareng-bareng ya kan ya, Bareng-bareng, sama saya juga belajar ilmu tentang kehidupan. budaya Sunda, tentang nilai-nilai dan histori di balik sejarah Sunda itu sendiri. Jadi teman-teman jangan ragu lah, jangan ragu ataupun khawatir, karena orang yang nggak tahu sejarah itu kayaknya kayak kalian yang nggak tahu asal mula kalian deh, kayak gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalian belajari pelajarinlah suku dan budaya kalian masing-masing. Iya penting Bang Nano, apalagi dari usia dini ya, harus diajarkan sejarah seni dan budaya untuk dia gampang beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Nah, mungkin sekian itu aja ya. Ya, Mungkin siap. segitu aja dulu video kali ini. Kita bakalan lanjut di video-video berikutnya. Siap. Jadi
Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe karena banyak sekali video-video menarik lainnya yang bakalan kita sajikan di Wadah Smart Weekend. Terima kasih banyak, saya Nando, pamit undur diri.